Waktu itu juga masih pakai apa? Disket itu pakai disket floppy disk yang gede ya Pak ya. Oh iya itu Pak. Iya. Jangan-jangan dulu ketiknya masih pakai WS Pak. Iya betul. Betul ya. Betul. Oh, Bapak kenal WS juga tuh. Oh Worldstar gitu ya. Worldstar. Iya. MIT Podcast menuju Indonesia Digital. Jumpa lagi di MIT Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu yang saya sebut boleh langka. Ya, kenapa langka? Karena tidak banyak di Indonesia yang memiliki seorang pemimpin yang mau memimpin sebuah rapat koordinasi SWBE. Tidak berpanjang kata, selamat datang Pak Indarto di MIT Podcast, Sekda Banjarnegara. Terima kasih loh Pak untuk bisa hadir di Jogja. Saya yakin di kesibukan Bapak masih menyempatkan waktu di tempat kami saat ini. Gimana Pak, di Jogja dingin atau panas nih Pak? Dingin juga ini. Oh dingin juga ya Pak? Jangan-jangan studio. AC juga ya. Oh studio. Tapi saya dengar-dengar di Banjarnegara -1 tuh Pak. Betul. Gimana betul, tuh Pak? Mas Adi, jadi pertama sampaikan terima kasih Mas Adi kalau berkenan mengundang saya di studio Mas Adi. Kemudian suasana saat ini memang dingin, apalagi di Dieng. Wow. Dieng itu merupakan salah satu wisata unggulan di Banjarnegara, di mana saat ini suhunya sudah di bawah 0 derajat. Berarti udah ada esnya dong Pak? Sudah ada semacam embunnya. Iya, jadi -1 di bawah 0 derajat. Iya. Jadi dia memang merupakan satu kawasan yang ada di Banjarnegara, di mana kawasan Dieng itu hampir 2/3-nya itu ada di lokasi di Banjarnegara. Ada candi, kemudian ada kawah. Di sana ada kawah yang saat ini justru menjadi kunjungan yang cukup banyak. Kawah Sikidang, di sana ada namanya Jembatan Kayangan. Jadi kalau melihat Kawah Sikidang saat ini itu ada yang bilang itu seperti wisata di Jepang. Tapi kalau di Jepang kawahnya itu hanya kecil, tapi kalau di Banjarnegara ini di Dieng itu kawahnya hamparan luas itu. Jadi ini yang banyak dikunjungi. Jadi kalau Mas Andi ke Banjarnegara, ke Dieng, itu nanti bisa melewati Jembatan Kayangan. Gitu. Oh, gitu ya. Yang terkenal saat ini. Iya. Jadi nanti kalau Mas Andi di Dieng itu bisa melihat Kawah Sikidang gitu melalui Jembatan Kayangan, kemudian ada candi, kemudian juga ada telaga Berdada, betul, dan masih banyak yang lainnya. Cakep dong Pak, Banjarnegara nih. Apalagi nanti di bulan September insya Allah di minggu pertama atau minggu kedua kita akan menyelenggarakan event tahunan. Apa itu Pak? DCF. Apa itu DCF Pak? Dieng Culture Festival. Dieng Culture Festival, oke. Ngapain aja tuh Pak? Biasa di Dieng Culture Festival banyak kegiatan di sana. Yang jelas pertama kaitannya dengan tradisi yang biasa di Dieng, yaitu pencukuran rambut gembel. Oh, jadi ada anak-anak rambutnya gimbal. Betul. Gitu ya Pak ya? Oh, yang rambut baca gimbal itu nanti dengan tradisi yang ada di sana. Nanti dilakukan semacam upacara, kemudian dilakukan pencukuran. Jadi konon meskipun sudah dipotong habis, kalau belum dilakukan upacara seperti itu tetap nanti tumbuhnya masih gimbal seperti itu lagi gitu. Pertama itu sangat menarik bagi wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara. Kemudian yang kedua di Dieng Culture Festival di sana ada yang menarik juga. Di saat malam hari itu ada hiburan jazz di atas awan. Jazz di atas awan. Jadi main jazz di sana itu diselubungi dengan semacam kabut, kabut jadi
cukup bagus di sana. Iya. Pokoknya harus ke sana Mas Andi. Oke, Iya. kayaknya harus tuh Pak. Iya, kita harus ke sana. iya. Dinginnya itu sampai seperti gimana tuh Pak? Daun-daunnya atau dampaknya negatif atau Iya. positif tuh Pak? Jadi betul, ini memang ada dua sisi yang berbeda. Satu sisi bagi petani ini merasa dirugikan. Petani ya Pak? Iya, petani. Karena petani kentang dengan adanya suhu di bawah 0 derajat itu menimbulkan semacam hujan es. Hujan es, kemudian orang sana menyebut ada embun upas ya. Oh, sebutannya Iya, embun upas gitu ya. Jadi itu mematikan tanaman kentang karena daunnya nanti membusuk gitu. Iya. Tapi bagi sisi lain, wisatawan itu banyak yang menikmati. Jadi tidak perlu ke luar negeri. Ke Eropa ya Pak? Ke Eropa itu di banyak negara pakai jaket yang tebel gitu. Di foto di situ udah kayak di Eropa itu. Iya. Kayaknya harus ke sana tuh Pak. Harus itu. Iya. Ini Mas Andi nanti setelah dari Dieng, di sana di Dieng itu kita memiliki makanan khas juga, camilan namanya keripik kentang. Keripik kentang. Ya, keripik kentang. Yang kedua itu yang disukai oleh laki-laki utamanya. Itu adalah purwaceng. Wow, ya pernah dengar dan sering dengar tuh Pak. Iya. Jadi kalau Pak Andi ke Dieng harus menikmati itu. Oke Pak, kayaknya jadi destinasi yang harus segera disusun untuk ke sana tuh Pak. Iya. Wah, jadi ternyata dinginnya punya dampak memang ada negatif juga ya Pak ya di petani kentang tadi. Mungkin sedih ya dari sisi itu, tapi mungkin dari aspek yang lain kalau kita bisa dapatkan opportunity maka wisatawan bisa banyak yang hadir juga gitu betul, Pak. Dan homestay jadi laku kan Pak ya? Penuh. Jadi kalau DCF itu kalau pesan homestay tidak dalam jeda waktu yang lama itu udah kehabisan pasti. Bisa pakai online gitu atau enggak? Bisa ya. Nanti ada fasilitasnya. Gitu ya. Oke. Wah, ternyata Banjarnegara nih Dieng ya Pak ya, dan dinginnya itu Pak. Nah, kayak kita sebagai orang tropis kan kadang pengen ngerasain gimana rasanya dingin di bawah 0 gitu Pak ya. Saya pikir kita masih berkunjung ke Banjarnegara tuh Pak, segera tuh Pak. Sebelum dinginnya hilang juga kan Pak ya? Karena emang rentangnya juga nggak panjang tuh Pak ya? Tidak terlalu panjang ya. Juni, Juli, Agustus mungkin kali ya Pak ya? Itu. Begitu dan menghangat kembali gitu ya? Normal ya, oke. Jadi nanti Mas Andi setelah dari Dieng turun ke Banjar, di Banjar sebelum sampai Banjar bisa menikmati kopi juga. Wih, apa tuh Pak kopinya? Di sana ada kopi Senggani, ada kopi Kailasa, kemudian kopi-kopi yang lain. Jadi betul. Alhamdulillah Banjarnegara ini merupakan salah satu kabupaten yang produksi kopinya itu sangat disukai oleh pecandu kopi itu. Wah mantep. Saya juga tukang kopi Pak. Oh gitu. Iya. Nanti minum bareng Mas. Boleh. Cuman saya nggak ngerokok Pak. Oke, sama. Tapi saya ngopi juga tapi nggak ngerokok. Gitu. Iya. Wih, oke Pak. Saya pikir tadi Bapak cerita Banjarnegara membuka mata kita banyak hal yang sangat menarik di sana Pak di Banjarnegara. Tapi satu hal lagi Pak, saya belum melihat nih Pak, tapi saya sempat googling gitu ya tentang Banjarnegara. Itu ada main catur Pak. Ya. Nah ini Pak di gambarnya ini Pak, ini ingatan saya langsung ingat sama Harry Potter Pak. Mungkin Harry Potter seri berapa ya Mas Don ya? Harry Potter seri 2 kali ya, yang ada Harry Potter naik kuda perang catur jatuh ke bawah gitu. Ini beneran bisa diangkat atau emang artifisial aja Pak? Atau dari gabus ngangkatnya? Nanti saya mau ngangkat kuda gitu. Itu beneran ya Pak? Beneran ini Mas Andi. Oh gitu. Jadi ini apa ya bikinnya? Komunitas catur yang ada di Banjarnegara membuat satu catur khusus. Ini ukuran besar, bukan dari gabus ini Mas Andi. Apa tuh? Semen apa? Dari semen ya. Oh semen Pak? Iya. Loh, ngangkatnya gitu. Itu kurang lebih satu bidak catur ini ya sekitar 3,5 kilogram. 3,5 kilo ya lumayan lah. Iya. Gitu. Jadi kalau ke sana harus
siap fisik dulu. Iya. Kayak angkat gas melon kali ya. Gas melon. Oh jadi ini bisa main beneran ya? Iya, betul. Bisa satu orang lah. Iya. Ini portable atau nggak nih Pak yang ini nih? Portable. Oh portable ya, gitu. Ini komunitas catur di sana ya Pak betul. ya. Ini juga sempat jadi berita terakhir ini Pak di tentang Banjarnegara. Ini juga makanya saya bilang kapan Pak Indarto ngundang saya main catur, kita bisa main catur bareng Pak, di foto viral. Boleh, iya betul. Saya tunggu Mas Andi. Oke. Mas Andi kalau Mas Andi nanti ke sana, di sini tidak hanya catur yang bisa dinikmati. Apa tuh? Nanti di sekeliling alun-alun itu ada pohon beringin. Pohon beringin ini kan sudah berumur tua. Okay, Pak. Sehingga untuk menghindari roboh itu akhirnya dibikin semacam dipotong lah ya, daunnya dipotong jadi kayak bonsai. Jadi kayak bonsai yang beringin bonsai gitu Pak? Iya, tapi sudah tua. besar. Udah besar. Gitu. Bukan nggak bonsai lagi dong Pak? Nah, ya kalau di Jogja kan ada di alun-alun selatan tuh ada 2 beringin juga tuh Pak. Sama, Banjar ada. Okay. Ada kanan kiri. Yang satu dulu pernah roboh itu. Iya. Itu juga jadi satu wisata juga dong Pak ya? Kesana, ya. Itu kemudian nanti bisa melihat juga Mas Andi. Apa tuh? Di sini ada penjual dawet yang nggak kenal lelah. Kok bisa? Iya, selama 24 jam di sini terus. Serius Pak? Iya. Hah? Terus dia mandi segala macam itu gimana tuh? Tapi nggak pernah mandi. Kok bisa? Karena patung itu. Ada patungnya di sini. Oh, patung yang jual dawet gitu. Iya, makanya nanti harus main catur itu. Iya. Kan catur kan. Iya. Ya dulu waktu zaman kos pasti kita hobinya main catur. Iya Mas Andi. Nanti Mas Andi kalau setelah main catur tidak jauh dari alun-alun Banjarnegara ini, nanti Mas Andi bisa menikmati derasnya Sungai Serayu. Sungai Serayu, sungai terpanjang di Jawa Tengah tuh. Betul. Melalui rafting. Oh, rafting ya. Di mana rafting yang ada di Sungai Serayu Banjarnegara ini merupakan kata orang-orang yang tahu tentang rafting ini satu lokasi yang cukup dekat dengan jalan raya. Strategis lah, dijangkau mudah. Gampang dijangkau ya. Kemudian dari tingkat jeramnya juga sudah aman. Iya. Karena digunakan untuk event-event internasional juga. Betul. Mungkin besok outbound kali Pak. Enixindo Jogja outbound tak kesana. Iya. Gitu. Betul Mas Andi. Iya, untuk rame-rame satu kantor kan Pak biasanya. Iya. Oke Pak, wah ini saya udah cukup lumayan kenalan sama Banjarnegara. Walaupun saya sudah sering main ke tempat Bapak ya, tapi ada wisata-wisata yang waktu itu kan waktu kita sangat terbatas sehingga nggak punya leluasa nih. Dengan informasi Pak Indarto, saya akan meluangkan waktu nih. Kayaknya spend time yang cukup untuk berkeliling dan menikmati Banjarnegara. Saya tunggu Pak. Insya Allah Pak, Insya Allah kita segera ke sana. Oke Pak, saya melihat di data-data Bapak itu Bapak sejak 85 ya Pak ya, Bapak sudah masuk sebagai ASN gitu ya Pak ya. Kalau dulu mungkin PNS kali Pak ya, belum ada istilah ASN waktu itu. Saya masih kecil tuh Pak, 85. Masih SD kali saya Pak ya. Dan kemudian saya pikir 85 sampai rentang tahun sekitar 2020 ada rentang 35 Pak. Tahun Pak Bapak mengabdi sebagai pengabdi negara ya Pak ya. Pak bisa cerita nggak perjalanan panjang tadi itu yang Bapak alami dari mulai mungkin saya nggak ngerti zaman dulu ada CPNS enggak gitu. Kalau sekarang kan CPNS tuh bahkan ada lembaga training untuk masuk PNS Pak. Kalau saya dulu kan ada bimbel. Kalau saya dulu masuk UGM dulu ada bimbelnya. Sekarang juga ada bimbel untuk PNS. Zaman dulu ada bimbelnya Pak. Dan dalam perspektif digital ya Pak ya, Bapak bisa cerita nggak perkembangan Bapak dari 85, mungkin kita 95 ada internet, terus kita krisis di 98 atau kapan kenal komputer, itu gimana Pak? Panjang loh Pak ceritanya 35 itu Pak. Tapi nggak usah panjang-panjang Pak. Yang secukupnya ada milestone. Nanti ini tappingnya bisa 2 jam gitu. Iya Mas Andi. Gimana itu Pak? Iya betul, saya masuk CPNS itu tahun 1985.
jangan dibayangkan waktu itu tesnya seperti sekarang. Oh gitu ya? Iya. Gimana? Dulu sebelum tes ini persyaratannya manual sekali. Ya bahkan kalau bilang tradisional. Jadi harus ngurus pertama kartu kuning. Ya, itu kan kartu kuning. Ke dinas tenaga kerja gitu ya, kan. Betul. Setelah kartu kuning kemudian pendaftarannya juga tidak seperti sekarang ini betul. Online gitu kan. Sekarang dulu pendaftarannya harus datang membawa berkas gitu kan. Oh iya. Kemudian juga pada saat tes itu jangan dibayangin seperti sekarang ada CAT gitu kan. Iya betul. Kalau dulu wah tesnya itu masih manual sekali. Pakai apa? Pakai pulpen, pensil gitu. Pakai ballpoint terus duduk di kursi satu-satu di pendopo gitu, di alun-alun gitu. Jadi ya masih sangat sederhana sekali. Ya. Gitu. Artinya memang ya boleh disebut konvensional kalau dipandang dari sekarang. Mungkin zaman dulu udah keren gitu Pak. Iya. Adanya itu sih dari sekarang gitu. Iya. Dari perjalanan 85 Pak, ada nggak ada milestone yang Bapak bisa ceritakan? Misalkan ngalamin pakai mesin ketik nggak sih Pak? Betul. Kan? Jadi setelah diterima jadi CPNS itu kan masuk ke kantor gitu kan. Masuk ke kantor itu yang namanya kantor pada waktu itu juga jangan dibayangkan seperti sekarang. Gimana tuh Pak? Saya nggak kebayang tuh. Kantornya masih sangat sederhana. Oh iya. Termasuk mebeler, belum ada kursi yang bisa muter kayak gini. Terus kayunya juga dari kayu biasa gitu kan. Terus terutama untuk operasional seperti administrasi itu pakainya mesin ketik. Mesin ketik. Beneran. Betulan ya. Mesin ketik masih sederhana gitu. Terus kertasnya juga masih kertas tipis itu loh. Iya, dan namanya apa ya? Ya kertas apa? Dorslah apa itu. Wah, saya nggak tahu tuh Pak. Nggak tahu ya, nggak penting Mas Hadi. Belum ngalamin itu. Itu kemudian kami juga merasakan betul. Kalau sekarang enak itu amplop itu sudah lewat percetakan itu kan, sudah langsung ada offset ya gitu kan. Dulu gimana? Kalau dulu enggak, amplop itu dibikin dari kertas bekas surat yang tidak terpakai. Bekas surat, iya, dibaliknya ada ketikan gitu ya? Kan polos gitu kan. Yeah. Jadi dilem itu kan, dilem terus jadi amplop gitu. Jadi waktu itu ya pada saat kerja pertama-tama itu ya sebagai pembuat amplop, pengetik, terus juga sebagai kurir juga. Oh, jadi surat itu harus dikirim secara fisik secara ya? Fisik, iya betul. Belum ada email ya Pak ya? Oh, belum ada. Di Amerika udah ada loh Pak, 85. Kita belum kenal email waktu itu ya? Belum ada, waktu itu di kecamatan itu adanya telepon aja yang diputer pakai ngongkel ya Pak? Ngongkel itu ya. Jadi itu. Kemudian kalau memperbanyak surat misalnya, itu kan kalau sekarang udah bisa pakai di offset itu ya, di percetakan udah langsung keluar 1000 lembar. Betul. Kalau dulu itu harus diputer juga itu, diputer. Terus kalau salah di tipek, tapi tipnya kayak ini loh, kayak lipstick gitu yang merah itu. Iya. Jadi seperti itu. Cerita itu Bapak ngalamin ya, masa-masa mesin ketik itu. Iya, betul. Dan ngirim surat jalan kaki atau naik motor, naik sepeda itu memang terjadi ya? Iya, terjadi. Ya, artinya memang masa-masa yang memang kita nggak kenal email, tapi kadang orang merindukan juga loh Pak, masa-masa kita nggak kenal handphone, ya kan? Masa-masa itu nggak terjadi. Terus pertama kali kenal komputer kapan tuh Pak? Atau secara ASN ya, secara organisasi Bapak di itu pernah ada barang komputer itu? Ya sekitar tahun 2000-an apa ya Pak ya? 2000-an ya, 2000 awal kali Pak ya, awal milenial itu betul. Iya, waktu itu ingat, jadi ada aplikasi aplikasi pertama yang saya kenal itu adalah aplikasi kaitannya dengan penyusunan anggaran waktu itu. Iya.
Itu baru pertama kali itu. Iya. Dan itu aja susah untuk mendapatkan komputer yang banyak karena sangat terbatas. Iya. Waktu itu juga masih pakai disket itu, pakai disket floppy disk yang gede ya Pak ya. Itu. Oh iya itu Pak. Iya. Jangan-jangan dulu ketiknya masih pakai WS Pak. Iya betul. Betul ya. Betul. Oh, Bapak kenal WS juga iya, tuh. Oh, WordStar gitu ya. WordStar. Iya. Saya ngalamin Pak. Saya ngalamin kalau untuk WordStar ya. Iya. Zaman-zaman itu. Jadi fase Bapak berarti ngalamin banget ya dari paper base bentuk kertas gitu ya. Betul. Kemudian dia masih pakai mesin ketik, kemudian Bapak juga sempat mengalami evolusi ada komputer sampai akhirnya mulai beraplikasi RIA. Iya. Itu Bapak ngalamin ya perjalanan panjang Bapak ke 35 tahun menjadi ASN. Pak, lebih baik nggak Pak Bapak bandingin dari masa-masa Bapak perjuangan dulu sampai sekarang dalam perspektif kemudahan dalam menjalankan tugas Bapak sebagai pengabdi negara, Pak? Dari sisi kemudahan memang betul itu menjadi satu hal yang sangat dimudahkan. Jadi dulu itu sebelum adanya komputer itu kan kita harus melakukan semuanya secara manual. Iya, betul. Kemudian sekarang kan sudah ada IT, ada email itu kan, ada surat elektronik gitu. Dulu masa-masa dulu sebelum ada surat elektronik itu kami di Banjarnegara kan wilayahnya sangat luas. Berapa ada kecamatan? 20 kecamatan, kemudian 266 desa dan 12 kelurahan. 12 kelurahan. Iyalah. Pada saat misalnya seorang bupati, Pak Bupati misalnya ingin segera mengadakan rapat koordinasi. Betul. Pada zaman dulu tidak bisa itu untuk segera melakukan rapat seperti itu. Nggak pakai kantongan juga kan Pak? Iya, kantongnya nggak sampai kedengar di sana. Oh iya bener ya, jauh ya. Terus karena di 20 wilayah kecamatan ini dulu harus mempersiapkan dari jauh, dari lama. Kemudian kesulitannya juga kalau yang tanda tangan surat itu lagi pergi juga harus menunggu lagi. Oh iya Pak, kalau yang tanda tangan itu sedang berhalangan. Betul. Gitu. Belum nanti kurirnya, karena nggak bisa dilepas sendiri kan, harus diantar betul. Gitu. Iya. Itu zaman dulu. Zaman dulu ya. Tapi sekarang dengan adanya kemudahan itu melalui surat elektronik, kalau kami kenal ya TND lah. Oh, TND. Udah pakai TND naskah Pak? Dinas ya. Elektronik ya. Elektronik ya. Itu sangat membantu sekali. Jadi begitu kita misalnya ada rapat hari ini pagi gitu, kita rapat nanti sore atau nanti siang. Betul. Kita ketik terus kita proof ke semua camat, itu langsung bisa hadir. Langsung hadir ya. Itu kemudahannya itu. Betul. Iya, jadi tidak perlu kurir, kemudian juga bisa sampai langsung ke alamat. Betul. Karena setiap kepala UPD kan juga punya aplikasi TND itu, jadi kemana-mana kan kita harus membawa gitu. Betul. Iya. Jadi Bapak ngalamin jadi kurir beneran. Di waktu tahun 80-an. Iya. Sekarang betul. Bapak ngalamin tinggal klik bis gitu ya Pak ya? Betul, iya. Gak usah kurir lagi dong Pak? Iya, betul. Nah, itu faktor kemudahan yang Bapak bisa ceritakan ya dari pengalaman Bapak yang saya pikir cukup panjang ya, 35 tahun mengabdi negara, dan ternyata memang Bapak mengalami perubahan yang memudahkan Pak ya? Bukan semakin rumit kan Pak? Iya, sangat memudahkan. Iya, enggak semakin jelek kan Pak? Enggak, iya. Iya, betul. Oke Pak, itu saya pikir patut diceritakan Pak, 35 tahun bahwa ya, apapun yang sedang terjadi di negara kita dalam proses digitalisasi, tapi itu ada proses yang kemajuan kan Pak, tidak stagnan atau tidak mundur, enggak ya Pak ya? Enggak ya? Ya. Karena kan banyak yang selalu membenchmarknya. Kalau kita cerita tentang Korea itu kan memulai e-government tahun 85 Pak. At least itu 35 tahun mereka memulai, dan kita kan juga baru memulai sekarang. Tapi Bapak merasakan bahwa nggak masalah lah yang itu, yang penting kita ada perubahan terus maju ke depan Pak ya. Oke. Nah, gini Pak, saya udah dengar cerita Bapak. Ada satu hal yang saya sangat terinspirasi, dan saya yakin
banyak yang akan terinspirasi dengan gambar yang akan saya tunjukkan di TV kali ini, Pak. Nah, apa yang terjadi di sini adalah gambar ini, Pak. Ini kami yang ngambil, Pak. Ini kira-kira kalau nggak salah tahun kemarin ya, 2021-an gitu ya, di akhir-akhir ya, November atau mungkin Desember, di mana Pak Indarto selaku Sekda Banjarnegara memimpin rapat koordinasi SPBE. Ya, rapat koordinasi SPBE dipimpin oleh yang semestinya, yaitu Pak Sekda, seperti amanat yang ada di Perpres. Karena selama ini yang sering saya lihat yang duduk di situ itu adalah Kepala Dinas Kominfo, ya, hampir di seluruh Indonesia yang duduk di situ. Bahkan saya suka bercanda sama rekan-rekan, kapan dia yang duduk di sini yang punya singgasananya gitu. Saya suka bercanda. Nah, ini yang sangat saya memiliki suatu kebanggaan bisa melihat ini, Pak. Bapak duduk di sini itu jujur nih, Pak, sama saya nih, Pak, jangan bohong ya, Pak ya. Dirayu sama Kominfo gitu, Pak, diojok-ojokin, Pak, tolong saya dong, Pak, tolong saya dong, Pak, gitu. Atau memang Bapak punya inisiatif sendiri untuk aku tak pimpin karena ini memang satu amanat dari Pak Presiden dan juga memang butuh wewenang dan kuasa saya. Gimana, Pak? Gambar. Iya. Kalau menurut saya, Mas Andi, ini kan hal biasa sebetulnya. Buat Bapak biasa loh, Pak. Iya. Tapi dari pengalaman saya tidak biasa, Pak. Biasa karena ya kaitannya dengan SPBE. Saya Pak merasa bahwa SPBE ini memang harus disupport benar. Disupport benar. Apalagi ya kami menyadari bahwa Banjarnegara ini harus disupport dari sisi SPBE-nya. Sehingga saya tanpa ada paksaan dari siapapun, nggak ada ngerayu nih Pak Kominfo, nggak? Enggak. Saya malah bilang ke Kominfo, ada kesulitan di mana, ada permasalahan di mana, udah nanti saya tak ikut rapat untuk mengkomunikasikan dengan para kepala OPD. Iya, betul. Seperti itu, Mas Andi. Jadi inisiatif dari Bapak sendiri. Iya. Nah, dari inisiatif ini kan tentunya mungkin ada suatu latar belakang yang Bapak memahami bahwa SPBE itu bukan sekedar teknologi dan merupakan suatu bentuk kerja bareng, Pak. Iya. Nah, Bapak nemuin nggak, Pak, ego sektoral dari OPD-OPD lain di Banjarnegara yang mungkin sedikit resisten? Apa sih SPBE gitu? Tutusiku bukan tusiku, itu ada nggak sih, Pak? Diakui atau tidak diakui, pada awalnya memang seperti itu, Mas Andi. Betul. Jadi ya mungkin karena belum memahami betul, sebetulnya apa itu SPBE, gitu kan. Jadi muncul ego-ego seperti itu. Betul. Ya kalau saya katakan ya wajar itu ya karena belum memahami itu. Tapi dengan kondisi yang ada, saya berusaha untuk selalu mengkomunikasikan dengan teman-teman kepala OPD lah. Kalau rapat jangan hanya memerintahkan kepada stafnya saja. Paling tidak kepala OPD juga ikut hadir. Jadi tahu persis sebetulnya OPD ini manfaatnya untuk apa gitu. Apa namanya SPBE ini manfaatnya untuk apa gitu. Betul. Ya alhamdulillah ya meskipun dengan proses dan tahapan yang harus dialami, kesadaran dari teman-temannya semakin baik. Semakin merasakan bahwa ternyata SPBE sangat berarti dan itu milik bersama. Betul. Iya. Pak tadi Bapak bilang biasa aja gitu kan ya. Sebetulnya nggak biasa saja, Pak. Bagi saya luar biasa, Pak. Saya tahu persis ya, beberapa teman-teman itu sampai sangat berusaha kalau ngundang rapat SPBE itu minjem tanda tangannya Pak Sekda biar pada datang. Gitu loh, Pak. Itu sampai segitunya tuh teman-teman Kominfo berusaha untuk OPD lain datang. Belum lagi nanti yang datang diwakilkan, bukan orang yang memiliki kompetensi atau kapasitas untuk menentukan. Ya, sampai karena Pak Sekdanya nggak sadar ataupun aware dalam konteks SPBE ini, sampai ada trik and trick ngundang itu minjem tanda tangannya Pak Sekda. Biar kalau undangan itu dari Pak Sekda kan pada hadir, Pak. Sampai sebegitunya, Pak, usaha-usaha rekan-rekan di daerah lain, Pak. Dan makanya saya bilang saya sangat mengapresiasi Bapak ya. Tanpa begitu-gituan Bapak sudah bisa mimpin itu. Walaupun saya yakin tadi
ego sektoral tuh masih ada ya Pak? Iya, di awal-awal masih ada. Masih ada ya Pak. Iya, Oke. iya. Nah, kemudian Pak, kalau satu hal yang sudah dilalui fase koordinasi ini, kemudian perlahan ego sektoral sudah mulai runtuh gitulah Pak ya. Kaitannya sama anggaran Pak, gitu ya. Bapak kan juga salah satu TAPD pastinya Pak. Ya. Menurut Bapak Pak, skema penganggaran SPBI, walaupun kemarin saya barusan ketemu juga dengan Kemendagri ya Pak ya, tentu belum ada nomenklatur dan segala macamnya. Saat sesuatu itu belum menjadi indikator kepala daerah yang besar, maka anggarannya juga belum masuk ke bawah. Nah, menurut Bapak untuk masalah anggaran SPBI ini mau digimanakan Pak skemanya Pak? Iya. Apakah ngumpul atau ada disebar-sebar? Gimana Pak yang sisi TAPD ya Pak? Iya, iya. Jadi kaitannya dengan alokasi anggaran ini memang kita menyesuaikan dengan Perpres tentang SPBI yang ada bahwa dilakukan untuk secara bertahap gitu kan ya Mas Andi ya. Iya. Jadi demikian juga di Banjarnegara. Jadi kaitan leading sektor yang menangani ini kan di Kominfo. Iya, betul. Ya, jadi kita memang lebih mensupport Kominfo untuk bisa mengkoordinasikan itu. Betul. Yang pertama jelas tahapan pertama yang harus kita alokasikan anggaran untuk SPBI ini adalah terkait dengan master plan SPBI. Iya, Pak. Master plan SPBI, kemudian arsitektur SPBI. Betul. Kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan dan diskusi. Kemudian yang terakhir adalah proses bisnis. Itu yang kita lakukan secara bertahap. Harapannya dengan pentahapan seperti ini dari sisi anggaran juga tercukupi. Betul. Kemudian proses-proses pentahapannya juga bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Ya. Gitu ya Pak ya. Jadi memang penganggarannya kita banyak taruh di Kominfo sebagai leading sektor yang dalam konteks SPBI, sehingga itu kita kawal bersama untuk menghasilkan SPBI yang optimal di Banjarnegara. Betul. Terus kemudian Pak, saya pada saat pernah juga ikut rapat di Banjarnegara, itu ada 1-2 dinas yang begitu antusias Pak tentang digital. Aku sudah bikin ini. Saya surprise tuh Pak. Wih, canggih juga nih. Nah, itu saya bisa melihat bahwa teman-teman di ASN itu memiliki literasi digital yang bagi saya cukup lah Pak. Ya minimal tidak bermindset konvensional, tapi juga bermindset untuk gimana caranya kita membuat sebuah data ataupun aplikasi. Nah, sebetulnya Pak, literasi digital untuk ASN itu seberapa harus ditingkatkan di Banjarnegara, dan ada nggak program yang memang khusus Pak, supaya nanti yang haus digital itu nggak cuma 1, 2, 3 OPD, tapi semestinya kan semua, sehingga gerakan itu gampang itu Pak, literasi digital Pak untuk ASN Pak. Iya, jadi kaitannya dengan ASN memang kami aktif untuk mengundang ASN dalam seminar, webinar, kemudian sosialisasi. Betul. Ya, kita juga melibatkan yang mempunyai profesi di bidang digitalisasi, seperti ya di Inixindo ini. Betul. Kita mintai tolong untuk melakukan pendampingan pada kami untuk melakukan pelatihan-pelatihan kepada ASN. Betul. Dan alhamdulillah secara langsung atau tidak langsung dari masing-masing OPD juga ada semacam kemandirian untuk melakukan pelatihan-pelatihan terhadap ASN yang ada di lingkungannya. Secara mandiri seperti itu Mas Ari. Jadi ini kan menunjukkan bahwa SPBI itu memang sangat diperlukan. Buktinya apa itu? Ada kemandirian dari masing-masing OPD untuk bisa mengkondisikan ASN yang ada di lingkungannya bisa paham, bisa mengerti, bisa memanfaatkan terkait dengan SPBI ini. Betul. Ya.
Itu untuk ASN ya Pak ya? Iya. Nah, kemudian salah satu parameter dari SCB juga, kalau besok layanannya sudah digital nih Pak, tentu yang bakal make kan warganya Banjarnegara Pak. Iya. Saya baca berita itu ada festival lomba literasi jenjang SMP se-Kabupaten Banjarnegara. Nah, saya pikir itu gerakan yang sangat positif Pak, dimulai dari muda, dimana harapannya nanti hasil digital yang di Banjarnegara ada yang dipakai Pak. Nah, banyak dipakai lah gitu istilahnya. Iya. Kalau untuk literasi warga itu ada suatu program nggak Pak? Atau memang Bapak mengikuti aja pusat tentang literasi digital yang digembar-gemborkan itu Pak? Atau ada treatment sendiri Pak untuk warga Bapak di Banjarnegara? Kalau kami di Banjarnegara untuk literasi terkait dengan warga, ini kami melakukan kerjasama dengan komunitas siber kreasi. Oh, saya berkreasi. Ya, yang dengan Kementerian Kominfo. Iya. Dari kegiatan itu targetnya itu adalah masyarakat. Masyarakat dengan tujuan agar masyarakat itu memiliki pemahaman dan kemampuan untuk memanfaatkan digital. Gitu. Ya. Jadi Bang itu yang dilakukan oleh Banjarnegara kerjasama dengan instansi tadi tersebut untuk masalah warga. Jadi untuk ASN ada sendiri dengan kesadaran per OPD, warga ada sendiri. Ya, saya pikir harusnya jalan ya Pak ya SWP. Harusnya jalan. Harus jalan ya. Kalau Bapak nih, SCBE di Banjarnegara, kalau dari sisi proses negara kita kan sedang proses ya Pak ya. Iya. Menurut saya sih belum jadi ya Pak ya, belum jadi ya. Artinya ibarat kata kita lagi masak nih, lagi nyiapin bahan gitu ya, terus nanti ditumis atau digodok gitu ya, sampai nanti bisa dinikmati. Kalau pendapat Bapak sekarang ya, walaupun sedang dalam proses, SPBE di Banjarnegara sudah bisa dicicipi belum sih Pak? Dirasakan gitu Pak menurut Bapak? Atau masih mentah Pak? Kalau menurut saya sudah sedikit sangat banyak dinikmati. Oh, gitu ya? Iya. Sudah sangat dinikmati. Yaitu tadi sebagai contoh misalnya masyarakat Banjarnegara yang tersebar di 20 wilayah kecamatan, di 278 desa kelurahan, dalam mengurus administrasi kependudukan seperti KTP, kemudian kartu keluarga, kemudian akte kelahiran, akte kematian. Itu bisa dilakukan melalui kemudahan melalui SPBE ini. Jadi beberapa waktu yang lalu ada aplikasi yang namanya Durenmas. Apa itu Pak? Dukcapil Oratu Leren melayani masyarakat. Oh, Oraturu Leren. Oratau Leren. Gak pernah istirahat. Saya bisa jawab. Jadi itu adalah satu aplikasi yang SPBE, betapa SPBE itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bisa mengurus administrasi kependudukan tanpa harus mengantri di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bisa melalui di rumah atau di mana saja. Ya. Seperti itu Mas Andi. Jadi itu sudah mulai dirasakan ya bahasanya. Sudah dirasakan. Kemudian tadi contoh itu surat TNDE tadi ya? Iya, TNDE itu. Jadi sebelum ada TNDE itu betapa prihatinnya kita. Misalnya ada satu kegiatan yang mendadak harus dilakukan, tapi terhalang karena karena harus kurir, harus nunggu pejabat yang tanda tangan. Kalau dengan TND ini kan pejabat yang tanda tangan bisa di mana saja, nge-proof di mana saja. Betul Pak, enak banget tuh Pak ya. Betul-betul di-proof, sudah langsung ke tempat yang kita tuju. Itu kalau menurut saya seperti itu Mas Andi. Jadi betapa SPBE ini sudah sangat dirasakan oleh masyarakat.
Belum lagi kan sekarang banyak juga melalui tadi program literasi untuk masyarakat itu. Betul. Itu kan masyarakat jadi paham terhadap IT. Melek IT ya? Iya, melek IT, di mana bisa memanfaatkan IT itu untuk kaitannya dengan misalnya menjual produk komoditas ya, misalnya ada komoditas dari UMKM. Betul. Gitu kan. Sekarang kan sudah melalui online itu kan salah satu hal yang dampak dari SPB itu kan. Betul. Kemudian hasil penerapan literasi yang ada di Banjarnegara itu antara lain pertama ada usaha batik ekoprint itu yang sudah diproduk oleh warga di kami, di perpustakaan desa Hidayah di Kecamatan Bawang di Desa Blambangan. Itu kemudian ada lagi untuk pembuatan piti itu apa ya? Itu, kayak besek tapi kecil itu ya. Besek tapi kecil. Iya, yang biasa buat tempat gudeg juga itu. Iya. Itu kemudian kaitannya dengan yang pernah diterima juga oleh kita adalah untuk produk bonggol pisang, keripik bonggol pisang. Ya. Sudah pernah ngerasain saya. Itu kemudian ada komunitas ini sinematografi di Banjarnegara itu, tepatnya di Desa Bojanegara, Kecamatan Sigaluh, juga pernah memenangkan lomba pembuatan film pendek tingkat yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional. Iya. Itu barangkali Mas Andi itu yang bisa kami sampaikan bahwa tidak hanya ASN tapi masyarakat pun sudah mulai merasakan. Oke, Pak. Iya. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Ya. Sekarang, ya artinya pertanyaan kuncian nih, Pak. Bapak sebagai Sekda Banjarnegara secara sadar dan nyata mengomandoi SPBE di Banjarnegara. Apakah benar begitu adanya? Betul. Iya, betul Mas Andi. Karena kami kan sudah memiliki regulasi. Di samping ada Perpres, kemudian kita juga menyusun peraturan Bupati Perbup nomor 50 tahun 2020. 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Jadi tentang penyelenggaraan SPBE. Yang isinya bahwa di sana meliputi persiapan, kemudian langkah-langkah pelaksanaan, kemudian monitoring dan evaluasi, di mana sudah ada pembagian tugas yang jelas untuk masing-masing OPD. Karena di SPB ini kan OPD terlibat. Ada BPPKAD, Bapelitbang, kemudian ada Inspektorat, Kominfo, Kominfo jelas. Ini menjadi hal yang harus kita support betul. Dan saya tetap, meskipun sudah jalan, ya tetap mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan terhadap perjalanan SPB ini. Ya, jadi meskipun kalau dikatakan SPB di Banjarnegara masih berjalan belum maksimal, tapi kami akan berjuang agar SPB di Banjarnegara bisa semakin maju, kemudian sesuai dengan harapan-harapannya, dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh ASN, kemudian oleh masyarakat, kemudian di dalamnya ada dunia pendidikan, dunia kesehatan, pertanian, itu bisa memanfaatkan itu semua. Thank you, Pak. Saya udah dapat inspirasi yang luar biasa. Jadi artinya Sekda ternyata ada yang memimpin SPB. Bahwa tadi Bapak bilang biasa bagi Bapak, tapi belum banyak yang kita bisa temukan di daerah lain dengan apa yang Bapak sampaikan sekarang. Saya pikir cukup, Pak, apa yang Bapak bisa sampaikan pada hari ini. Saya sangat berterima kasih Bapak bisa hadir dan
Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menginspirasi rekan-rekan sekda yang lain, sehingga sekali lagi kita punya visi yang sama, Indonesia makin maju, makin sejahtera, dengan SPBI sebagai enabler untuk menuju hal tersebut. Amin, amin. Terima kasih Pak Idarto, dan sampai ketemu. Jangan lupa undangan saya pasti insya Allah main ke sana. Saya tunggu. Nanti insya Allah kita main catur bareng ya. Cakep. Oke, terima kasih Pak Idarto. Sama-sama. Oke, thank you. Ternyata ada seorang sekda yang memimpin rapat koordinasi SPBI. Bukan mimpi, tapi ini adalah sebuah kenyataan. Hal ini tentu akan memberikan sebuah pencerahan dan harapan bahwa sinergi, kolaborasi, koordinasi SPBI di daerah akan segera terwujud. Dan sekali lagi, Indonesia maju tidak jauh lagi.